Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin bertanya bagaimana kabar dan keadaan saudara-saudara semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 1, kelas TPBE, akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai tugas besar pengantar metode statistik kami. Kami mengambil judul Penelitian Tingkat Pemahaman Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 terhadap mata kuliah Fisika Dasar 2 melalui tes formatif. Adapun outline yang akan kami bahas pada video kami, yang pertama ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang kedua, metodologi penelitian, terdiri dari metode penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data atau teknik sampling, populasi dan sampel penelitian, pengambilan data penelitian, serta teknik pengolahan data. Yang ketiga, pembahasan dan hasil perhitungan data, terdiri dari persentase pemahaman, pengolahan data, estimasi parameter, dan uji hipotesis. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Josia dari teknik mesin, yang kedua ada Ilham dari teknik mesin, yang ketiga ada Erlingga dari teknik elektro, yang keempat ada Irji dari teknik elektro, yang kelima ada Mita dari teknik kimia, yang keenam ada Sela dari teknik kimia, yang ketujuh ada Melisa dari teknik material dan metalurgi, dan yang terakhir ada Ricky dari informatika. Pendahuluan. Latar belakang. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di semua jenjang merupakan prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diketahui melalui sebuah tes. Dari hasil tes ini akan diberikan tanggapan guna menyempurnakan proses belajar mengajar dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mahasiswa pada materi yang telah diajarkan. Oleh karena itulah, kami ingin melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa ITK Angkatan 2019 terhadap materi perkuliahan, terkhusus mata kuliah Fisika Dasar 2. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui hasil belajar mahasiswa ITK pada mata kuliah Fisika Dasar 2 yang diberi tes formatif dengan umpan balik. Yang kedua, mengetahui hasil belajar mahasiswa ITK pada mata kuliah Fisika Dasar 2 yang diberi tes formatif tanpa umpan balik. Yang ketiga, mengetahui apakah hasil belajar mahasiswa yang diberi tes formatif dengan umpan balik lebih tinggi dari mahasiswa yang diberi tes formatif tanpa umpan balik. Berikutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun pengertian metode penelitian. Menurut Ari Kunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan data penelitiannya. Metode yang peneliti lakukan adalah metode deskriptif, di mana metode ini menggambarkan sesuatu secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang ada di daerah penelitian. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan yang pertama, menentukan tema penelitian. Kedua, menentukan teknik sampling penelitian. Ketiga, menentukan populasi penelitian. Keempat, menentukan sampel. Kelima, mengambil data penelitian. Keenam, menghitung sampel penelitian. Ketujuh, uji statistik data. Dan yang terakhir, kedelapan, analisis dan kesimpulan. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling jenis purposive sampling, yaitu menggunakan kriteria inklusi, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang didasarkan pada tujuan penelitian, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan. Populasi dan sampel. Populasi diambil dari mahasiswa ITK Angkatan 2019. Untuk sampel, kelompok eksperimen yaitu TPBA sebanyak 32 orang. Dan kelompok kontrol yaitu TPBE 29 orang. Jadi totalnya 61 orang. Selanjutnya, pengambilan data penelitian. Pengambilan data
dilakukan dengan menyebar kuesioner mulai 22 April 2020 sampai 2 Mei 2020 secara online menggunakan Google Form yang disebar baik melalui personal chat maupun grup angkatan. Berikut adalah bukti screenshot bagaimana kelompok kami mengambil data melalui Google Form yang kami sediakan. Teknik pengolahan data. Yang pertama, pemeriksaan data. Yang kedua, pengelompokan data. Dan yang ketiga, penyajian data. Pemeriksaan data. Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali kelengkapannya. Kelengkapan ini diperiksa untuk mempermudah pengelolaan data agar tidak ada gangguan saat proses analisis data. Gangguan tersebut seperti kekurangan data. Kemudian yang kedua, pengelompokan data. Setelah data selesai diperiksa, data kemudian dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan untuk mempermudah proses pengelolaan data. Dan yang terakhir, penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dari hasil pengelompokan data yang telah dilakukan sebelumnya. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Berikutnya, pembahasan dan hasil perhitungan data. Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan tes formatif, terdapat selisih 4% perbedaan lebih unggul TPBA yang mendapatkan umpan balik dibandingkan TPBE yang tidak mendapatkan umpan balik. TPBA dengan umpan balik mendapatkan persentase pemahaman sebesar 52% dan TPBE tanpa umpan balik mendapatkan persentase pemahaman sebesar 48%. Pengolahan data. Jadi sampel yang telah diambil oleh kelompok kita ada dari TPBA dan TPBE. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan kelompok kami, maka data yang diperoleh dari TPBA MEAN 57,8438, median 57,6429, modus 34,6667, range-nya 74, variance 76,8688, standar deviasi 8,7675. Dari TPBE, MEAN 78,4138, median 82,1389, modus 841154, range-nya 100, variance-nya 247,6784, dan standar deviasi 15,7378. Itu adalah hasil yang telah diperoleh oleh kelompok kami. Diketahui ukuran sampel TPBA dimisalkan N1 sama dengan 32, ukuran sampel TPBE dimisalkan N2 sama dengan 29. MEAN sampel TPBA dimisalkan dengan X bar 1 sama dengan 57,8438. MEAN sampel TPBE dimisalkan X bar 2 sama dengan 78,4138. Standar deviasi sampel TPBA dimisalkan sigma 1 sama dengan 8,7675. Standar deviasi sampel TPBE dimisalkan sigma 2 sama dengan 15,7378. Jadi untuk estimasi titik mu 1 kurang mu 2 adalah X bar 2 kurang X bar 1 sama dengan 78,4138 kurang 57,8438 sama dengan 20,57. Selanjutnya kita akan mencari nilai alfa menggunakan taraf kepercayaan 95%. Setelah melakukan perhitungan maka didapatkan alfa sebesar 0,05. Setelah itu nilai alfa dapat digunakan untuk mencari nilai kritis atau nilai Z alfa per 2, dan berdasarkan tabel Z maka didapatkan nilai kritis sebesar 1,96. Kita masuk pada perhitungan estimasi rata-ratanya menggunakan persamaan X bar 2 min X bar 1 dengan kesalahan estimasi kurang lebih Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2, dan setelah semua angka dimasukkan diperoleh nilai mu lebih besar dari 18,7887 dan lebih kecil dari 22,3413. Maka kita yakin 95% bahwa mu 1 kurang mu 2 dengan kesalahan estimasi 18,7978 dan 22,3413. Nah, sekarang kita memasuki uji hipotesis.
Pertama, untuk melakukan uji hipotesis kita memerlukan formulasi hipotesis. Yang di sini misalnya adalah mu1 dan mu2 adalah rata-rata kelas TPBA yang mendapat lembar feedback dan kelas TPBE yang tidak mendapatkan lembar feedback pada saat tes. Maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. HO itu mu1 sama dengan mu2 dan H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2. Keterangannya adalah HO menyatakan bahwa mahasiswa yang melaksanakan tes formatif dengan umpan balik memiliki nilai lebih tinggi dari mahasiswa yang melaksanakan tes formatif tanpa umpan balik. Dan H1 menyatakan sebaliknya bahwa mahasiswa yang melaksanakan tes formatif tanpa umpan balik memiliki nilai lebih tinggi daripada mahasiswa yang melaksanakan tes formatif dengan umpan balik. Setelah itu, kita menentukan taraf nyata dan nilai tabel. Di sini kita menggunakan uji hipotesis dua arah. Maka daerah penolakan dari permasalahan ini menggunakan uji T, yang dimana alfanya kita gunakan 5%. Itu sama dengan 0,05 sehingga alfa per 2-nya sama dengan 0,025. Dengan sudut bebas yang rumusnya adalah populasi 1 ditambah populasi 2 dikurang 2, didapat hasilnya 59. Maka nilai T dari sudut bebas tersebut adalah 2,00100. Nah, setelah itu kita melakukan kriteria pengujian. HO diterima apabila TO lebih besar sama dengan min 2,00100 dan lebih kecil sama dengan dari 2,00100. Dan HO ditolak apabila TO lebih besar dari 2,00100 atau TO lebih kecil dari min 2,00100. Di sini uji statistik penelitian yang kita gunakan itu menggunakan uji T untuk varian yang sama, di mana uji homogenitas dilakukan, yaitu melakukan pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai T0 itu sama dengan min 6,3842. Selanjutnya kita menentukan keputusan dan kesimpulan dari uji hipotesis atau hipotesis itu. Karena T0 kurang dari min 2,00100, maka keputusan hipotesis penelitian adalah H0 ditolak, dan sebab itu H1 diterima. Jadi kesimpulannya itu ada cukup bukti untuk menolak pernyataan bahwa mahasiswa yang melaksanakan tes formatif dengan umpan balik memiliki nilai lebih tinggi dari mahasiswa yang melaksanakan tes formatif tanpa umpan balik. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian dari kelompok kami. 1. Hasil belajar mahasiswa ITK pada mata kuliah Fisika Dasar 2 yang diberi tes formatif dengan umpan balik memiliki presentase pemahaman lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa umpan balik. Yang kedua, hasil belajar mahasiswa ITK pada mata kuliah Fisika Dasar 2 yang diberi tes formatif tanpa umpan balik memiliki presentase pemahaman lebih rendah dibandingkan dengan yang diberi umpan balik. Yang ketiga, ada cukup bukti untuk menolak pernyataan bahwa mahasiswa yang melaksanakan tes formatif dengan umpan balik memiliki nilai lebih tinggi dari mahasiswa yang melaksanakan tes formatif tanpa umpan balik. Jadi, begitulah video presentasi singkat dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang statistika kepada siapapun yang menontonnya. Sekian dan terima kasih. Atas kesalahannya kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali.